Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ramasari dari jurusan PGSD kelas D, NPM 0319041558. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu terkait beberapa komponen yang ada di dalam inovasi pembelajaran yang terbagi menjadi 12 komponen. Saya akan menjelaskan satu persatu. Komponen yang pertama, konsep perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi lembaga kemasyarakatan di dalam mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya. Komponen yang kedua, konsep dasar inovasi, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu discovering, 2 investasi, 3 inovasi. Yang pertama, discovering adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui orang. Yang kedua, investasi, penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya, hasil kreasi manusia, benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya ada dengan hasil baru. Yang ketiga, inovasi, ide baru, menerapkan barang-barang baru, pelayanan baru dan bermakna untuk memakai nilai produk karena tidak memiliki nilai tambah, merusak cita rasa dan kepercayaan pelanggan hilang. Komponen yang ketiga, konsep modern, modernisasi dan karakteristik individu modern. Yang pertama, modern ini hanya digunakan tidak hanya untuk orang-orang tetapi juga untuk bangsa, sistem politik, ekonomi, lembaga seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, perumahan, pakaian, serta berbagai macam kebiasaan. Yang kedua, modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju, ke masyarakat industri yang sudah ada modern. Antara lain yang mengemukakan bahwa ada 12 aspek yang menjadi karakteristik manusia modern, yaitu 1. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Yang kedua, berpandangan yang luas. Yang ketiga, mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat. Yang keempat, manusia modern lebih berinteraksi pada masa sekarang, masa yang akan mendatang dari masa yang akan lampau. Yang kelima, manusia modern berinteraksi dan juga percaya perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Komponen yang keempat, karakteristik inovasi. Everett M. Rogers dalam Udin S. South 2011 mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerima. Yang kedua, compatibility, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai evaluasi, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga, kompleksitas, ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan mengumumkan inovasi bagi penerima yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan lambat. Yang keempat, proses penyebaran stabilitas, ialah dapat dicoba atau ditindakannya suatu inovasi oleh penerima. Komponen yang kelima, konsep dasar. Dalam diri individu, perkembangan mempunyai sifat yang unik sesuai dengan konsep anak. Sebagai individu, perkembangan juga merupakan suatu prosesnya sifatnya dengan istilah discovering, invention, dan innovation. Yang komponen keenam, proses inovasi pendidikan
Difusi inovasi. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 macam tahapan, yaitu 1. Innovation, penemuan. 2. Development, pengembangan. 3. Diffusion, penyebaran. 4. Adoption, penyerapan. Komponen yang ke-7, proses keputusan inovasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui individu unik mengambil keputusan yang lain mulai dari pertama tahu adanya inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi terhadap keputusan inovasi. Yang kedua, model proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Tahap pengetahuan. 2. Tahap bujukan. 3. Tahap keputusan. 4. Tahap implementasi. 5. Tahap konfirmasi. Yang ketiga, tipe keputusan inovasi. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Keputusan inovasi opsional. 2. Keputusan inovasi kolektif. 3. Keputusan inovasi otoritas. Komponen yang ke-8, strategi pengembangan inovasi pengajaran, terbagi menjadi 2, yaitu pertama, strategi pembelajaran komparatif, paradigma lama dan proses pembelajaran adalah guru memberi pengetahuan kepada siswa secara pasif. Banyak guru yang masih menganggap paradigma lama ini memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Yang poin kedua, pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Komponen yang ke-9, indikator penerimaan inovasi. Yang pertama, golongan pelapor berani dan selalu siap untuk mencoba hal-hal baru. Yang kedua, penggunaan awal memberi informasi mengenai informasi. Komponen yang ke-10, hakikat agen pembaharu. Yang pertama, mode pembelajaran problem based learning. PBL mengemukakan bahwa agen pembaharu adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau inovasi berencana. Tugas utama agen pembaharu adalah melancarkan di dalamnya arus inovasi pengusaha, pembaharu, dan klien. Komponen yang ke-11, model inovasi pengajaran. Di sini terbagi menjadi beberapa, tapi saya mengambil 2 saja. Yang pertama, model pembelajaran problem based learning PBL. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek. Komponen yang ke-12 atau yang terakhir, berbagai inovasi pengajaran yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pertama, inovasi pembelajaran yang kuantum. Yang kedua, inovasi pembelajaran kompetensi. Yang ketiga, inovasi pembelajaran yang konseptual. Itulah yang dapat saya jelaskan terkait berbagai komponen inovasi dalam pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.